Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries untuk bulan Juli ya. So, apa yang akan terjadi di bulan Juli? Kemarin memang sempat saya bikin untuk 6 bulan ke depan, terus ada yang ngebully juga, tapi bukan Aries ya. Katanya, ngapain 6 bulan ke depan, sekalian aja 100 tahun. Aduh, haters will be haters. Nggak apa-apa lah ya, menyenangkan kok punya haters. Menyenangkan punya haters. Oke, untuk kalian para Aries, nggak usah punya haters lah ya, punya ini aja, buddies aja ya, soul brother, soul sister, oke, Aries. So ini yang akan terjadi di bulan Juli. Semoga ada yang bisa diambil. Saya tahu tidak akan resonate untuk semua karena ya ini bacaan secara general ya. Oke. So ada 3 kartu yang akan saya buka dari Very Oracle Card. Kartu yang selalu saya buka untuk awal bulan ya. Oke. Sebentar. Kartunya adalah Unity. Unity dan ini merupakan Major Arcana. Kemudian ada Ten of Water. Oh, Winter, sorry. Ten of Winter atau energi udara, dan ini energi kalian yang api ya, energi api. Seven of Spring. Oke. Saya baca dulu satu-satu ya. Unity ini tentang apa? Do the right thing for the right reason. Compare tradition versus new approaches to see which work for you. A spiritual minded community. Oke. So, bulan Juli untuk kalian yang berzodiak Aries, hal lama yang selama ini kalian lakukan akan bertemu dengan hal baru. Jadi dikombin aja ya, dikombinasikan. Saya tahu mungkin kalian masih merasa gini, ngapain hal baru datang, toh hal lama masih harus di-maintain, masih harus dilakukan, masih harus difokuskan. Terus udah gitu datang lagi hal baru, nanti repot gitu. Ya somehow it happened, itu sudah terjadi pada pasangan saya yang Aries, dan dia masih mengerjakan hal lama dia di bisnis dan kerjaannya dia, tapi ada hal baru juga yang masuk ke kehidupan dia gitu. Dan dia masih mikir-mikir. Jadi ini berlanjut di bulan Juli ya. Mungkin untuk kalian juga relate dengan itu ya. Ada hal baru yang akan terjadi. Kalaupun sudah terjadi ya berarti akan continue terjadi di bulan Juli. Yang belum terjadi berarti itu akan datang. Jadi gini, kalian masih mengerjakan pekerjaan lama atau apapun yang sedang kalian fokuskan di kehidupan ya. Even ibu rumah tangga juga itu pekerjaan ya. Dan itu bukan pekerjaan mudah juga. Nah, tiba-tiba ada hal baru yang juga menuntut fokus kalian, menuntut perhatian kalian, menuntut kalian untuk juga melakukan hal tersebut gitu. Nah, di sini di Unity ini dibilang hal itu bisa dipertimbangkan dua-duanya, baik hal baru atau hal lama, yang mana yang sesuai dengan takdir kalian gitu. Ini takdir mau bawa kalian kemana gitu. Atau mau dua-duanya dilakukan juga nggak apa-apa. Asal di bawahnya ada tulisan spiritual. Jadi secara spiritual, secara kalian menjalin relasi kepada Sang Pencipta itu dikuatkan, sehingga nanti kalian jadi tahu ininya apa, ininya apa. Resultnya apa. Atau sebenarnya hal yang baru atau yang lama yang harus dipilih, yang harus difokuskan, atau kedua-duanya dikombinasikan gitu ya. Karena Unity kan persatuan gitu. Kalau menurut saya sih, ya nggak bisa ya saya ngomong begitu ya. Menurut saya sih dua-duanya dijajaki gitu. Tapi tergantung kalian ya. Kalian mau menjajaki yang baru juga atau mau tetap fokus sama yang lama. Terserah, ini pilihan, tapi itu akan datang hal-hal seperti itu ya, terutama di bulan Juli. Mungkin udah mulai terasa di akhir-akhir Juni ini, tapi yang jelas semakin kuat di bulan Juli.
semakin kuat di bulan Juli. Oke. Kemudian ada Ten of Winter. The resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulder. The Ten of addiction or codependency. Oke, Ten of Winter atau Ten of Sword di sini ya, Ten of Sword. Oke, ada hal-hal yang memang akan terangkat dari pundak kalian. Jadi dengan adanya unity tadi ya, dengan adanya semesta memberikan hal baru kepada kalian yang masuk ke dalam kehidupan kalian, terus mungkin bisa dikolaborasikan dengan hal lama yang memang yang sedang kalian lakukan, yang masih kalian lakukan. Dengan begitu justru akan membuat beban kalian menjadi ringan. Jadi memperingan beban kalian. Katanya ada beban yang terangkat dari pundak, kemudian ada beberapa hal yang tadinya menuntut kalian untuk kayak misalnya jadi terikat di situ, tidak bisa kemana-mana, itu justru jadi lebih leluasa gitu ya, lebih leluasa untuk dilakukan ya. Lebih leluasa untuk dilakukan. So yang ketiga, kartu yang ketiga ada Seven of Spring atau Seven of Sword, dan itu adalah energi api ya. Seven of Wands, Seven of Wands sebenarnya, dan itu adalah energi api ya. Energi apinya benar tapi bukan sword atau tapi wand ya. Oke. Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Oke. Tapi hal apapun yang datang kepada kalian sebagai hal baru yang diberikan semesta kepada kalian dalam hal apapun ya di kehidupan, mau pekerjaan, karir dan bisnis, mau percintaan juga ya yang datang di bulan Juli, jangan sampai gara-gara kalian terlalu kayak bernafsu untuk mengambil itu semua, mendapatkan hasil yang besar dan lain sebagainya, membuat kalian menurunkan standar. Jangan. Jadi hal itu bisa saja datang, hal itu bisa saja kalian ambil, tapi jangan sampai menurunkan standar gitu ya. Dan jangan sampai merubah apa yang sudah kalian percaya selama ini, apapun hal itu ya. Karena itu sangat-sangat penting ya. What you believe, apalagi tentang kepercayaan kalian terhadap Sang Pencipta, apapun caranya bagaimana, jangan sampai itu yang di-drop. Jangan sampai itu yang kalian lepas hanya gara-gara kalian menginginkan hasil yang kayaknya gede gitu ya, dengan adanya hal baru tersebut gitu. Tapi saya yakin kalian punya pemikiran sendiri dan kalian cukup kuat, cukup tegas untuk tetap megang apa yang selama ini kalian percaya dan menurut kalian itu sudah bagus gitu. Jadi nggak serta-merta leave it gitu, ditinggalin begitu aja ya. Pesannya juga memang jangan. Jangan ya. Oke, so seven card dari kartu yang ini akan saya buka. Oke. Satu. Perjanjian, kolaborasi, apalagi nih? Two of Cups, komitmen ya. Ini bukan percintaan aja ya, walaupun Cups tentang cinta, tapi bisa juga tentang pekerjaan ya. Walaupun Cups itu tentang cinta biasanya. Nine of Swords-nya udah gak perlu ada lagi katanya. Oke. Ada 3 lagi yang harus saya buka. 1. Iyalah. Wow. Oke, kalau perlu saya akan buka kartu yang selanjutnya kalau perlu ya. Coba kita lihat. Kartu pertama kalian, oke, ada Two of Cups. Akan ada kolaborasi, akan ada perjanjian, akan ada komitmen yang terjadi di dalam kehidupannya para Aries, dan hopefully itu sesuatu hal yang bagus karena memang Two of Cups itu selalu memberi kebahagiaan sih sebenarnya ya. So ya kalian akan mendapatkan itu di percintaan juga begitu. Tapi kalau memang fokus kalian bukan tentang percintaan ya tentu saja
ini tentang karir keuangan dan bisnis kalian ya. So itu bagus banget. Oke, that's good. Coba ada kartu yang menyertainya apa enggak? Coba kita lihat ya. Queen of Wands, hati-hati, orang yang menurut kalian bagus dan bisa membantu kalian belum tentu ya, karena kartunya terbalik nih ya. So perjanjiannya mungkin bukan dengan orang yang kalau kalian mereka-reka sekarang, oh jangan-jangan Juli nih kolaborasinya dengan orang tersebut, mungkin bukan ya, karena bukan dia, bukan bantuan seperti itu yang datang kepada kalian ya. Kemudian ada Nine of Swords, tadi juga udah ada Nine of Swords kan? Coba aku lihat, ini 10 deng. Oh, 10 of Swords. Ada lagi tuh 10 juga. Oke, so Nine of Swords, apakah masih ada kedukaan di kehidupan kalian? Ya, beberapa hal memang di bulan Juli belum bisa terjadi seperti yang kalian inginkan. Jadi ya kalau kalian merasa bukan itu yang dimaui, bukan yang itu yang harusnya terjadi dan lain sebagainya, dan membuat kalian merasa nggak nyaman atau nggak enak, ya itu ya udah memang akan terjadi seperti itu ya di bulan Juli. Tapi kan segala sesuatunya terjadi karena ada alasannya, saya yakin ada alasannya. Kenapa kita tidak diberi apa yang kita mau dan lain sebagainya tuh ada alasannya. Oh oke. Nine of yang ini Nine of Sword lagi tapi terbalik. Oke. So jadi sebenarnya gini, kenapa itu tidak terjadi? Ini terbalik ya. Karena memang semesta menyelamatkan kalian dari mungkin niat buruk orang lain di dalam kehidupan kalian. Mau kehidupan bisnis, mau kehidupan personal, apapun itu, ada niat buruk yang tidak akan kesampaian untuk kalian. Jadi ya makanya kalau tidak terjadi seperti yang kalian inginkan, ya memang kalian justru diselamatkan ya, intinya gitu. Kemudian keuangannya juga belum stabil ya, Four of Pentacles-nya masih terbalik, so keuangan masih belum secure, belum ya belum bisa seperti apa yang kalian mau ya. Di bulan Juli belum, saya selalu bilang belum, udah nggak usah dipikirin kapan dong kapan gitu ya. Tinggal menjalani hidup sebaik-baiknya aja. Bahkan ada Eight of Cups ya. Bahkan beberapa dari kalian harus meninggalkan apa yang sudah selama ini kalian pikir akan mendapatkan hasil, tetap ternyata harus bukan itu, kayak lepas dari tangan gitu kan. Kalaupun ada, bukan seperti yang besar seperti yang kalian inginkan. Kalau yang besar kan jadi keuangannya jadi aman ya, tapi yang ini mungkin yang besarnya malah pergi, tapi tetap kalau saya lihat sih tetap ada yang kecil-kecil, tetap aja ada ya, karena kartu kalian tuh bilang kalian akan mengadakan sebuah kolaborasi, perjanjian, komitmen dan lain sebagainya ya. So masih tetap ada walaupun mungkin kecil-kecilan, nggak sebesar apa yang kalian mau. Oke. Bulan ini di kartu di tengah ya, bulan Juli juga merupakan bulan yang cukup sibuk untuk kalian para Aries ya, juggling multiple things ya. Masih banyak kesibukan yang harus kalian alami dan hadapi, terutama di bidang karir, keuangan dan bisnis kalian. Oke, terutama itu. Oh wow, ada the death, benar, ada yang harus berhenti juga. Ada yang harus terhenti. Mungkin prosesnya yang terhenti, mungkin belum bisa dilanjutkan. Tapi the death kalau dalam posisi yang kayak gini, apalagi di tengah, itu bukan hal yang buruk ya. Kan ada banyak hal, tapi harus ada yang terhenti. Nggak apa-apa, yang terhenti itu memang dimaksudkan semesta untuk berhenti, untuk meninggalkan, untuk ditinggalkan, untuk memang gak ada lagi di kehidupan kalian, justru karena semesta memang memberikan kesempatan kalian untuk mendapatkan hal baru. Jadi sebenarnya kayak benar-benar itu dimaksudkan untuk kalian memikirkan hal yang lebih baik lagi dibandingin yang selama ini kalian ingin capai, tapi ternyata mungkin belum seperti yang kalian harapkan gitu ya.
Oke, so bulan Juli juga merupakan bulan di mana kalian akan mendapatkan kekuatan luar biasa, dan kekuatan itu memang dimaksudkan untuk kalian dalam menghadapi apa saja yang akan kalian hadapi di bulan Juli. Yang seperti udah saya omongin tadi beberapa hal ya. Eh, karena memang ya nggak enak memang kalau misalnya kalian udah berharap banyak ya tentang satu hal, terus tiba-tiba nggak kejadian gitu. Ada kejadian tapi yang lain, bukan yang kalian gadang-gadang sebagai sebuah hal yang besar gitu. Jadi kan kita kan kalau berpikir tentang kehidupan kan ada hal kecil, ada hal besar gitu. Mungkin hal besarnya itu yang malah kalian inginkan belum kejadian di bulan Juli, tapi hal-hal kecil banyak malah runyam. Jadi kayak ngapain aku ngerjain yang perintilan gini kalau yang besar itu bisa memenuhi semuanya, tapi yang besar itu nggak ada, justru yang perintilannya banyak gitu. Tapi kalian kuat menghadapinya karena memang dibutuhkan kekuatan kalian untuk menghadapi itu semua ya. Dan ya kesibukan itu tidak akan membuat kalian sedih, malah jadi kalian fokus ya. Kalau sibuk kan jadi fokus, nggak mikir yang macem-macem gitu ya, my dear Aries. Dan oh, enlightenmentnya terbalik, the hermitnya terbalik. Ini kalau di bacaan Virgo, hermit kan Virgo ya. Suka ada Aries nongol, di bacaannya Aries suka ada hermit nongol. Kayak gitu aja terus ya. Oke, mungkin ya tersambungnya karena saya juga Virgo, jadi ini tapi ini di sini hermitnya terbalik. Jadi memang yang seperti saya bilang nih konfirmasi aja ya. The strength sama the hermit. Kalau the strength ini Leo, juga ada Leo di sini. Jadi kekuatan ada. Karena beberapa hal memang seperti saya ulang lagi ya. Beberapa hal besar justru tidak kejadian di bulan Juli gitu. Tapi yang kecil-kecil banyak. Kayak contoh, kalian lagi mengejar sebuah proyek yang besar gitu kan. Proyek apapun itu, proyek kehidupan, proyek bisnis, proyek pekerjaan gitu. Itu belum kejadian di bulan Juli. Tapi kan ada proyek-proyek kecil-kecil. Nah, itu yang kecil-kecil itu. Yang kejadian yang perintilan kecil-kecil itu. Yang besar nggak terjadi, tapi yang kecil-kecil tuh bikin kalian juggling gitu. Makanya saya bilang repot banget ngurusin yang kecil gitu. Sedangkan yang besar itu malah nggak kesampaian. Jadi kan ada rasa, ya kadang-kadang kan manusiawi ya, kalau kita ngerasa pengen yang besar, sekali yang besar itu dapat, sekali pukul tuh dapatnya gede banget dan bisa memenuhi semua daripada yang kecil-kecil ini gitu. Tapi ya Juli adalah bulan dimana Aries harusnya bersyukur dengan apapun yang terjadi di kehidupan kalian dan diberikan Tuhan pada kalian, sekecil apapun itu ya. Jadi ya seperti itu. Oke, dan ada Ten of Sword tadi kan katanya, kalau Ten of Sword yang ini bilangnya kan uh, bebannya nanti akan terangkat. Iya, memang beberapa hal kan memang masih tertunda, tapi jangan khawatir, penundaan itu nggak akan membuat kalian benar-benar habis gitu. Masih banyak yang kecil-kecil yang datang, makanya saya bilang penundaan ini memang mungkin bikin kalian sakit hati karena iya udah diusahakan sedemikian rupa nggak dapet yang gede. Tapi ya tetap harus disyukuri karena masih dapat yang kecil-kecil gitu ya. Oke. Dan ya apa yang kalian tunggu tidak datang, Princess of Sword ya. Ya sebel karena yang ditunggu justru nggak datang gitu. Tapi di akhir bulan Juli ya, dari pertengahan sampai akhir ini ada Four of Sword yang terbalik. Makanya saya bilang penundaannya nggak akan selamanya, penundaannya akan berakhir. Dan bulan akhir Juli itu ya apa yang tertunda masih bisa diusahakan lagi ya. Jadi memang awal sampai pertengahan itu ruwet, pertengahan sampai akhir masih ruwet, tapi di akhir-akhir udah mulai ada pencerahan lah ya. Coba kita lihat ada nggak bener. Oh, masih harus mengerjakannya sendiri. Princess of Pentacles, oh terbalik. Oke, so beberapa orang tetap akan membantu kalian mengerjakannya, so kalian tidak perlu sendirian di situ. Jadi masih ada bantuan-bantuan dari semesta yang akan datang ke kehidupan kalian, gitu ya, di bulan Juli. Oke, dari Oceanic Tarot kita buka.
1, 2, 3 aja ya. Kalau kepanjangan repot juga. Reward sih 4 of 1, ada reward, penghargaan yang akan kalian dapatkan di bulan Juli ya. Tentu saja dengan hasil kerja keras. Kalau kalian diam-diam aja mau dapat reward bagaimana? Nggak dapat rewardnya ya. Ada 10 kan? Ya, 10 of Cups juga completion. Jadi ada yang bisa terselesaikan kan saya bilang tadi. Ada yang bisa terselesaikan gitu. Walaupun bukan yang besar yang sebenarnya yang kalian arepin tuh yang itu, gongnya tuh yang itu, yang angka 10. Tapi yang bisa diselesaikan bukan yang gede itu, ya kan? Tapi tetap ada yang bisa diselesaikan, makanya kalian tetap dapat reward, dapat hadiah. Kemudian ada love ya, tentu saja berkat yang luar biasa, terutama cinta yang luar biasa dari orang atau orang-orang yang memang di-link dengan kalian dan memang sangat mempunyai hati untuk kalian ya. Love ini kalau dilihat dari kartu tarot yang lain kan ada cups, terus ada air, terus airnya melimpah-limpah. Jadi sebenarnya bulan Juli walaupun ada yang tidak bisa diselesaikan, terutama yang besar-besar, perintilan yang kecil-kecil tuh banyak gitu. Jadi sebenarnya pemenuhan itu masih ada, terutama dalam hal spiritual dan pertumbuhan dari jiwa kalian, walaupun tidak secara materi. Karena kalau secara materi memang belum terlihat seperti yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian gitu, sesuatu yang besar gitu, belum terlihat kayak gitu. Oke? Dan untuk apa yang perlu kalian healing di hidup kalian di bulan di diri kalian ya, di bulan Juli, self healing card. Coba kita lihat kartunya apa. Say what you mean. Jujur aja ya, apapun yang ingin kalian katakan, katakan, tapi kemudian maksudnya itu dijelaskan gitu dengan orang-orang yang memang dealing dengan kalian, baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life. Say what you mean, apa yang kalian memang inginkan diutarakan seperti itu, jangan disembunyikan, jadi jujur-jujur aja gitu ya. Oke, dan untuk yes or no, monggo silakan pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Wow, jawabannya no. Jawabannya masih no ya. Oke, dan dari Angels Guide apa pesannya bulan Juli buat Aries? Pesannya divine timing, tenang aja. Ada waktunya. Divine timing adalah waktunya semesta, waktunya sang pencipta. Jadi nggak usah khawatirkan banyak hal. In divine timing, ada di waktu yang tepat akan terjadi. Oke, Aries. Dan terakhir dari Monology Oracle Card untuk penutup. Look at the bigger picture. Moon in Sagittarius. Oke. Lihatlah segala sesuatunya tuh lebih wide lagi, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jangan lihat cuma yang kecil doang. Jadi kayak gagal. Itu yang dilihat, jangan. Gagal. Kenapa? Oke, big picture-nya seperti apa? Misalnya kayak gitu ya. Tidak terjadi. Saya nggak bilang itu akan gagal atau apa. Tapi banyak hal memang yang besar-besar tidak terjadi gitu di bulan Juli untuk kalian Aries. Tapi jangan dilihat kegagalannya, lihat secara keseluruhannya. Kemana divine timing itu membawa kalian gitu. Percaya saja segala sesuatunya tuh ada waktunya. Dan waktu yang tepat akan datang untuk kalian para Aries. Oke? So ya, ternyata panjang bacaannya. Sampai ngos-ngosan. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaannya ya. My dear Aries, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.